Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlad darak, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal halli wal aqd, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa idza aradta an-nawma fattaji' ala jambikal ayman mustaqbilan lil qiblati taiban min jami'i dhunubi aziman ala qiyamil laili qailan bismika Allahumma rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dhanbi Allahumma kini adzabak yauma tajma'u ibadak astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa qul subhanallah salasan wa salasina marrah walhamdulillah kadzalik wallahu akbar arba'an wa salasina marrah. Melanjutkan kajian Bapak Ibu di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kita masih di dalam bab tentang menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi mengatakan di dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Ciri daripada cintanya seorang hamba kepada Allah itu adalah dia mencintai Nabi Muhammad. Dan inilah yang menjadi kekuatan kaum muslimin hingga saat ini, yang menjadi salah satu target daripada orang-orang kafir dan orang-orang munafik agar umat Islam ini terpecah, yaitu bagaimana mereka menjadikan umat ini melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis lain Nabi juga mengatakan, alaikum bisunnati, hendaknya kalian itu berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi. Dan dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, man raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa orang yang tidak suka dengan sunnahku, merasa tidak nyaman dengan sunnahnya Nabi, merasa terbebani dengan sunnahnya Nabi, falaisa minni, maka dia bukan termasuk daripada golonganku, kata Nabi Muhammad. Maka dari hadis yang kita sampaikan tadi, Bapak Ibu, cukup untuk menjadi motivasi kagem kaula panjenengan agar kita menyadari betapa pentingnya menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad.
yang kita tidak akan bisa mencintai Allah sebagai Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang memberikan rizki dan mencukupi segala kebutuhan kita, kecuali dengan wasilah kita mencintai Nabi Muhammad. Dan mencintai Nabi Muhammad butuh bukti, butuh yang namanya kesaksian daripada diri ini. Kalau memang kita mencintai bukan hanya sekedar ucapan, tapi memang murni dari hati kita. Dan bukti daripada hal itu adalah kita gemar menghidupkan sunnahnya Nabi kita Muhammad. Sunnahnya Nabi ini Bapak Ibu banyak. Sunnahnya Nabi sangat banyak sekali. Ada sunnah yang berat seperti puasa, yang bahkan sebagian ulama ahli tafsir itu mengatakan termasuk beberapa perintah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mewajibkan suatu ibadah, sebagian Allah menggunakan lafaz kutiba. Di antaranya adalah untuk peperangan, berjihad, dalam arti berperang ketika ada orang-orang kafir yang mencoba untuk menghancurkan Islam. Berperang itu berat. Tidak semuanya orang mau untuk ikut perang. Ada lagi ibadah yang juga diwajibkan oleh Allah dan diawali dengan kalimat kutiba, yaitu ibadah puasa. Mirip dengan perang yang berat, sehingga para ulama ahli tafsir juga memaknai puasa pun juga ibadah yang berat. Puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Nah, sekarang kalau kita berbicara puasa sunnah itu banyak sekali. Dari mulai puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Senin Kamis, ada puasa yang sifatnya tahunan, Tasu'a, Asyura, Tarwiyah, Arafah. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan bahkan Nabi juga pernah berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Nabi juga pernah berpuasa di bulan Rajab. Tapi ini adalah hal yang berat, terutama mungkin bagi kaula panjenengan yang punya aktivitas berat sehari-harinya. Maka para hadirin, dengan sunnah-sunnah yang berat ini jangan sampai kemudian kita beranggapan, oh karena sunnah Nabi itu berat, saya enggak mau mengamalkan sunnah dulu. Nah, maka Imam Haddad di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya sunnah Nabi itu tidak hanya yang berat-berat saja, yang ringan, bahkan yang sangat ringan, yang tiap hari kita lalui dan pasti kita kerjakan pekerjaan tersebut, tinggal kita mau atau tidak untuk memasukkan di dalam pekerjaan itu sunnahnya Nabi, itu sangat banyak sekali. Di antaranya kata Imam Haddad, wa idza aradtan nauma, dan jika kamu ingin tidur, nah, semuanya kita tidur, tiap hari kita tidur. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, ketika kita tidur, sudahkah kita menghadirkan sunnah Nabi Muhammad dalam tidur kita? Fattaji' ala jambikal aiman. Cara tidurnya Nabi yaitu ittija', berbaring miring, bertumpu kepada sisi yang kanan dan menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau dibayangkan itu mirip seperti jenazah yang diletakkan di liang lahat. Nah, jenazah itu kalau diletakkan di liang lahat kan yang bagian bawah, bagian kanan apa kiri? Bagian kanan. Jadi begitulah kita tidur, kita letakkan bagian kanan kita itu di bawah. Jadi kita tidur miring. Ini bagian lengan kanan ini di bawah. Dan menghadap ke arah kiblat.
Nah, kalau kita sudah biasa tidur miring para hadirin, maka mulai hari ini ayo kita jadikan kebiasaan kita tidur miring itu diniati untuk mengamalkan sunnahnya Nabi. Lek kaula panjenengan enggak biasa tidur terlentang, rutin kita tidurnya miring, kalau enggak kita niati ya kita enggak dapat apa-apa. Cuman dapat nyamannya tidur yang itu sesaat saja. Tapi lek kaula panjenengan niati, ya Allah, saya tidur miring bertumpu dengan tubuh yang bagian kanan ini karena saya niat ikut sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mustaqbilan lil kiblati, menghadap ke arah kiblat. Sudah persis seperti jenazah yang diletakkan di dalam liang lahat. Kalau jenazah ketika diletakkan di liang lahat wajib hukumnya menghadap kiblat. Kalau kita yang tidur sunnah hukumnya menghadap kiblat. Dan sunnah ini para hadirin, kenapa dibuat mirip seperti orang yang meninggal atau jenazah yang diletakkan di liang lahat? Karena para ulama itu menjelaskan tidur itu sama seperti mati sesaat. Mirip toh, tidur itu mirip seperti orang mati. Cuman bedanya kalau orang mati nggak bisa dibanguni, kalau orang tidur bisa dibanguni. Tapi kan kesamaannya juga ada. Orang mati diajak ngomong bisa nggak? Nggak bisa. Orang tidur diajak ngomong juga nggak bisa. Makanya coba doa yang sering kita baca kalau kita tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kan gitu. Apa artinya? Segala puji bagi Allah, alhamdulillah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Jadi berarti tidur tadi itu kita mati. Kita mati sesaat, dikembalikan hidup. Oleh karenanya disunnahkan kita ketika tidur itu berbaring miring menghadap ke arah kiblat dengan menumpukan badan di bagian kanan. Dan ternyata para hadirin, hal ini bukan hanya sekedar sunnah. Hal ini bukan hanya sekedar sunnah, tapi bagi tubuh kita ada banyak manfaatnya. Baru-baru ini ketika kita sakit para hadirin ya, sakit lambung, nah itu kita membaca beberapa artikel dan juga mendengarkan daripada saran-saran dokter. Itu ada di antara mereka yang mengatakan kalau kepingin nyaman lambungnya, tidurnya jangan terlentang. Tidurnya berbaring miring. Miringnya bertumpu kepada yang kanan. Kata dokter itu lebih nyaman di lambung. Kemudian dan juga lebih bagus di jantung. Karena tubuh kita tidak bertumpu kepada yang kiri, yang jantung itu ada di sebelah kiri. Sehingga lebih baik dalam hal kesehatan. Dan ternyata para hadirin itu nyata. Nah inilah Nabi kita Muhammad. Tidak ada satupun yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Nabi kecuali manfaatnya untuk manusia itu bukan hanya bersifat ukhrawi saja, bukan hanya bersifat untuk maslahat akhirat saja, tapi juga untuk maslahat dunia kita. Kita diberikan kesehatan. Bahkan ada dokter yang mengatakan orang yang punya keluhan lambung itu di antara proses penyembuhannya adalah kalau makan yang sering mengunyah, artinya yang banyak ngunyahnya. Jangan buru-buru ditelan karena posisi lambung kita lemah di saat sakit sehingga makanan yang dalam keadaan belum hancur akan sulit untuk dicerna oleh lambung. Ini kembalinya kepada apa? Sunnahnya Nabi. Nabi itu kalau para hadirin ngajari kita kalau makan
ngunyahnya jangan kurang dari 40 kali. Nah kira-kira jenengan tahu ngitung mboten lek ngunyah? Tahu dihitung, lek ngunyah ini tahu dihitung mboten? Enggak pernah kita. Pokoknya makanan enak langsung telan gitu. Apalagi kalau sudah lapar, sudah ngitung ngunyah, gitu kan? Lah niki para hadirin sunnahnya Nabi Muhammad. Jadi indah. Kalau kita menghidupkan sunnahnya Nabi itu, kita bukan hanya sekedar mendapatkan pahala, tapi kita juga mendapatkan kesehatan. Taiban min jami'iz dzunub. Kemudian selanjutnya setelah kita berbaring miring menghadap ke kiblat, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah bertobat kepada Allah. Kenapa para hadirin? Karena banyak orang yang tidur, setelah itu dia tidak bangun lagi. Sehingga kita berharap dengan kita bertobat kepada Allah, seakan-akan kita sudah mempersiapkan diri jika memang tidur ini adalah tidur yang sifatnya mati selamanya, maka tadi saya sudah bertobat kepada Allah Ta'ala. Aziman ala qiyamil lail, dan tanamkan niat yang kuat ketika mau tidur untuk bangun salat malam. Untuk bangun salat malam. Kalau kita membahas tentang salat malam, para hadirin, hadisnya Nabi tentang salat malam sangat banyak sekali. Qailan bismikallahumma, dan bacalah doa. Nah, ini doa yang dijelaskan di dalam kitab Risalatul Muawanah. Bacalah doa bismikallahumma rabbi, dengan menyebut namamu ya Allah. Rabbi, Tuhanku. Rabbi artinya Tuhanku. Kalau Rabbana, Tuhan kami. Kalau Rabbi untuk aku, kalau Rabbana untuk kita semuanya. Dan Allah itu Bapak Ibu paling suka kalau ada hambanya yang berdoa dengan menyebut kata Rabbi atau Rabbana. Sehingga sebagian ulama menyebutkan di dalam kitabnya, barang siapa yang berdoa dan menyebut kalimat Rabbana sebanyak 5 kali, maka insyaallah Allah akan kabulkan daripada doanya. Jadi dibaca Rabbana, 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 Rabbana 5 kali. Dan bukti kalau Allah itu suka dengan kalimat Rabbana, coba kita lihat di Al-Quran. Mayoritas doa yang dibaca oleh para nabi terdahulu dan juga dihadirkan ceritanya oleh Allah dalam Al-Quran, rata-rata diawali dengan kata Rabbana atau Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nah, semuanya pakai Rabbi Rabbana, Rabbi Rabbana. Maka Allah suka dengan hamba yang berdoa dengan menyebut kalimat Rabbana. Di sini Nabi juga menggunakan kalimat itu. Rabbi, bismikallahumma rabbi, dengan menyebut namamu ya Allah. Wahai Tuhan kami. Wada'tu jambi, aku meletakkan sisi tubuhku. Wa bismika arfa'uh, dan dengan namamu ya Allah aku mengangkatnya. Faghfir li dzambi, maka ya Allah ampunilah dosaku. Allahumma ya Allah, kini adzabak, bebaskan aku daripada siksamu. Yauma, di hari, tajma'u ibadak, engkau kumpulkan hamba-hambamu nanti. Di hari kiamat maksudnya. Ya Allah, bebaskan aku daripada siksamu, di mana engkau datangkan nanti hari ketika semua manusia engkau kumpulkan jadi satu di akhirat. Dibaca doa ini sebanyak 3 kali. Bismikallahumma rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uh faghfir li dzambi. Allahumma kini adzabak
yauma tajma'u ibadak. Kemudian ditambah dengan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibaca doa ini juga sebanyak 3 kali sebelum tidur. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa qul, dan kemudian bacalah subhanallah, kata Nabi ketika Sayyidah Fatimah datang. Dan ini sebenarnya sangat kita butuhkan tiap hari, terutama bagi yang kerjanya berat, kerjanya melelahkan. Maka amalan ini amalan dari Nabi kita Muhammad. Suatu hari Bapak Ibu, Sayyidah Fatimah niku datang ke rumah Nabi Muhammad dan berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah aku meminta 1 orang budak?" Kata Sayyidah Fatimah, "Boleh enggak ya Rasul, aku minta 1 orang budak untuk membantuku dalam urusan rumah, membantuku membuat roti dan mempersiapkan kebutuhan." Sayyidah Fatimah mengeluh, karena kalau sendirian saya capek. Wahai Abah, wahai Rasul, saya capek. Boleh enggak minta 1 orang budak? Apa kata Nabi Muhammad? "Wahai Fatimah putriku, kalau kamu ingin Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kekuatanmu di pagi hari setelah kau lelah di malam harinya, wahai Fatimah, maka sebelum tidur bacalah subhanallah 33 kali." Jadi seperti kita sholat, habis sholat itu subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Jadi yang Allahu Akbarnya 34 kali. Atau selek di total mulai dari subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, jumlahnya 100 sempurna. Nah, jika kita baca sebelum tidur, maka ini akan menjadi sebab kita bangun nantinya dalam keadaan kita punya tubuh bugar kembali, kita punya tubuh kuat kembali. Nah, ini sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walin naumi adhkarun, dan di dalam hal untuk persiapan tidur itu ada zikir-zikir yang lain selain daripada yang aku sebutkan, kata Imam Haddad. Fala taghful anha, maka kamu jangan melalaikannya juga. Kamu jangan melalaikannya juga. Jadi bukan hanya ini saja. Sunnah sebelum tidur bukan hanya ini saja, tapi banyak yang lainnya. Nah, seperti misal para hadirin membaca ayat kursi. Jadi ada pengobatan ala nabawi, pengobatan yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan sebutan ruqyah. Nah, mungkin ada yang pernah dengar ya, ruqyah. Apa itu ruqyah? Pengobatan dengan dibacakan ayat Quran dan doa yang biasa dibacakan oleh seorang ustadz kepada orang yang punya keluhan. Dan ruqyah ini manfaatnya bukan hanya untuk penyakit-penyakit yang gaib seperti sihir, kemudian kerusakan daripada watak, suka emosi yang berlebihan dan lain-lain, tapi juga untuk penyakit yang zahir seperti penyakit yang terdeteksi oleh medis. Itu juga bisa melalui ruqyah. Ruqyah itu ada 2 cara. Ada ruqyah yang menggunakan perantara orang lain, yaitu diruqyah oleh seorang ustadz misalnya, ustadz yang memang ahli ruqyah. Ada ruqyah mandiri, ruqyah sendiri. Jadi kita meruqyah diri kita sendiri. Dan itu diajarkan sama Nabi kita Muhammad. Dan ruqyah ini sunnah. Dan ruqyah itu bukan hanya untuk orang yang sakit saja sebenarnya. Jadi ruqyah itu bisa untuk memperkuat semangat ibadah. Lek kaulo panjenengan kok males ibadah nih, semakin hari kok merasa semakin jauh dari Allah, coba ruqyah. Dan ruqyah ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi yang pernah dilakukan oleh sahabat. Atau sedien niku para hadirin, ketika Nabi dan para sahabatnya hendak berdakwah di suatu kampung,
ternyata Nabi Muhammad dan para sahabat dicekal. Dicekal nih, dilarang, nggak boleh dakwah di sana. Makanya ini juga pelajaran. Kalau ada ustadz berdakwah kok dilarang, oh nggak boleh, ustadz ini nggak boleh dakwah di sini. Oh itu sudah biasa, Nabi saja dilarang kok. Justru kalau kita berdakwah di satu tempat kemudian kok ada yang melarang kita berdakwah di situ, kita harusnya bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah bisa niru Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi dan para sahabatnya dilarang untuk masuk ke satu desa dan berdakwah di desa itu oleh rajanya, maka saat itu para sahabat, Bapak Ibu, tidak putus asa. Para sahabat bikin kemah, bermalam di perbatasan desa, sehingga nggak masuk ke bagian desa, tapi di perbatasan bikin kemah. Ketika malam hari datang ajudan raja daripada desa yang menolak para sahabat tadi itu ke perkemahan para sahabat dan mengatakan kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkan raja kami? Adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkan raja kami? Nah, ini rajanya tadi yang zalim itu, yang Nabi dan para sahabat dakwah di daerahnya nggak boleh itu. Nah, kemudian kata ajudan itu, kalau kalian bisa mengobati raja, pasti raja akan senang dan memberikan hadiah kepada kalian. Akhirnya ada satu sahabat yang mengacungkan tangannya dan dia mengatakan, saya. Padahal sahabat ini cuma sekedar nekat saja, pokoknya mencoba gitu. Akhirnya apa? Dibawa sahabat itu masuk ke dalam rumah raja, dilihat rajanya dalam keadaan demam tinggi sampai tidak sadarkan diri, para hadirin. Kemudian sahabat itu bingung, mau diobati dengan cara apa ini? Saya sudah kadung ngomong iya. Akhirnya apa? Sahabat itu punya kepikiran untuk membaca surat Fatihah. Jadi dibacakan surat Fatihah. Kemudian napa niku diusapkan di raja itu, diminumkan airnya ke raja itu, ternyata rajanya sembuh. Akhirnya raja senang, dikasih hadiah, kasih makanan. Begitu kembali ke perkemahan, sahabat itu bawa makanan yang banyak. Sahabat yang lain heran, lawang raja ini tadi nggak suka sama kita, bagaimana bisa sahabat ini mendapatkan hadiah dari raja yang nggak suka sama kita? Akhirnya sahabat yang lain nggak mau makan. Kata sahabat yang meruqyah tadi ini, kalau gitu ayo kita tanyakan Nabi Muhammad, kira-kira perbuatan saya ini salah atau benar? Kalau salah berarti makanan ini pun juga nggak halal, karena diperoleh dengan cara yang salah. Kalau benar harusnya makanan ini halal. Akhirnya tanya ke Nabi, ya Rasulullah, tadi ada ajudan raja datang dan mengatakan bahwasanya raja sedang sakit. Kemudian adakah di antara kami yang bisa mengobatinya? Saya iseng ya Rasul, ngacungkan tangan. Saya mengatakan iya, saya bisa. Begitu sampai di hadapan raja, saya bingung, saya baca Fatihah. Ternyata kok Allah berikan kesembuhan kepada raja itu. Akhirnya kita dikasih hadiah ini ya Rasulullah. Nah sekarang yang jadi pertanyaan kami ya Rasul, makanan ini halal atau tidak wahai Rasul? Kata Nabi Muhammad, makanan ini halal, ayo kita makan bersama-sama, dan itu namanya ruqyah. Itu namanya ruqyah. Nah, di antara ruqyah yang mandiri, caranya adalah dengan kita membaca yang pertama ayat kursi. Nah, ini cara ruqyah mandiri yang paling ringan. Membaca ayat kursi. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Membaca surat Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur. Ini termasuk salah satu cara untuk kita meruqyah diri kita sendiri. Dan dengan itu di antara manfaatnya, yang pertama kita akan terhindar dari mimpi yang tidak baik. Kemudian yang kedua, kita akan dipermudah untuk bangun di waktu yang kita inginkan. Nah, kalau kita kepingin bangun di waktu tahajud jam 2, insya Allah akan dipermudah oleh Allah untuk bangun di waktu tersebut.
Nah, kemudian tadi di antara manfaatnya bangun daripada tidur, kita punya keimanan kuat dan semangat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian wala tanam, dan jangan kamu tidur illa ala taharatin, kecuali dalam keadaan suci. Nah, termasuk sunnahnya mau tidur itu Bapak Ibu berwudu. Kadang ada orang yang berkata, Ustadz, apa manfaatnya wudu bagi orang yang mau tidur? Bukankah orang yang tidur berbaring itu membatalkan wudu? Ada orang yang bilang seperti itu. Emang benar itu. Tidur berbaring itu kan batalkan wudu. Tidur yang enggak batalkan wudu itu tidur duduk. Nah, seperti ini misalnya, saya tidur seperti ini nunduk. Kemudian bangun sholat isya. Sah enggak? Sah, karena wudu saya enggak batal. Wudu saya enggak batal. Tapi kalau tidur berbaring, mau berbaring terlentang, miring, maka hukum wudunya batal. Nah, tapi inilah indahnya sunnah Nabi Muhammad. Di antara manfaatnya apa? Para hadirin, malaikat itu suka mendekat kepada orang yang pandai menjaga wudu. Yang pandai menjaga wudu. Nah, sehingga kita sebelum tidur, sebelum terlelap tidur, kemudian di saat itu kita dalam keadaan suci, berarti kita sedang dijaga oleh malaikat. Dan karena kita sudah menjalankan sunnahnya Nabi, kalau seandainya kita tidur 8 jam ini kita dihitung ibadah oleh Allah Ta'ala. Jadi satu sisi kita cuma tidur, tapi sisi lain kita dihitung ibadah. Itu orang cerdas, para hadirin. Nah, kenapa? Nah, kemarin kita jelaskan. Kalau kita, Bapak Ibu, mengikuti aturan, kata dokter, tidur yang baik itu setiap hari minimal 8 jam. Nah, kalau kita hitung-hitungan Bapak Ibu, kok seandainya kita punya umur 60 tahun, waktu tidur kita tiap hari yang 8 jam itu kalau di total 20 tahun. Coba bayangkan. Kalau kita punya umur 60 tahun, kok tidurnya 8 jam sehari, itu kita tidur sudah 20 tahun. 20 tahun. Orang cerdas, dia akan menjadikan 20 tahun itu ibadah. Bagaimana caranya? Ya seperti ini caranya. Ngikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Tiap hari kita tidur, tiap malam kita tidur. Tapi bagaimana caranya? Tidur kaulah panjenengan bernilai ibadah. Nah, caranya hadirkan sunnahnya Nabi. Ya. Nah, jadi kata Imam Haddad, kalau kita mau tidur disunnahkan untuk menjaga wudu. Maka ini satu sunnah yang bisa kita hadirkan di dalam aktivitas kita setiap hari dengan mudah, tinggal mau atau tidak. Nah, mau tidaknya kita tergantung seberapa besar cinta kita kepada Nabi Muhammad dalam hati kita. Sudah belajar seperti ini, kok ternyata kita masih malas untuk mengamalkannya, itu menjadi bukti bahwasanya kita jauh dari Nabi Muhammad dan tidak ada cinta dalam hati kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa mengamalkan dengan mudah dan ringan sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad. Di dunia Allah tanamkan cinta dalam hati kita kepada Sayyidina Muhammad, dan di akhirat Allah kumpulkan kita semuanya dengan Sayyidina Muhammad. Dan semoga yang hadir di malam hari ini diberikan oleh Allah Ta'ala umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, yang sakit diberikan kesembuhan, yang sempit rezekinya dilapangkan, yang punya hutang Allah lunasi hutang-hutangnya, yang belum punya pekerjaan segera Allah datangkan pekerjaan yang terbaik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang banyak, halal barakah. Allah cukupkan kita dengan yang halal, Allah jauhkan kita dari yang haram, dan kelak pada puncaknya Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin nabi wa alin nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sumarridha li inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.